Welcome to my guys. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Scene pun diawali dengan Xiaoyu yang tertangkap oleh Kaisar Gelap. Kaisar Gelap mengatakan akhirnya dia bisa mendapatkan Xiaoyu. Kaisar marah ketika Gautama membawa Xiaoyu pergi saat itu. Sekarang Kaisar mendapatkan Xiaoyu lagi. Xiaoyu tidak akan bisa melarikan diri lagi. Xiaoyu adalah milik Kaisar selamanya. Dan di sini Xiaoyu berteriak agar Kaisar membiarkan Xiaoyu pergi. Kaisar Gelap mengatakan bahwa jangan takut karena dia datang untuk melindungi Xiaoyu. Xiaoyu berpikir bahwa Kaisar telah berbohong. Dan kenapa Yuan Shitianzun belum kembali? Bintang Gelap mengatakan bahwa jadi ini sutra yang hebat itu. Dia terlihat sangat lemah, sulit dibayangkan. Dia menyimpan kekuatan legendaris. Bixi mengatakan bahwa kekuatan itu belum bangkit. Untuk itu dia harus lahir kembali. Siluman ular juga mengatakan ini adalah kesempatan. Lebih baik dimakan sekarang juga. Dan Baishi mengatakan, Xiaoyu yang malang, jangan main-main. Jangan terlihat panik dan cemas. Lebih baik patuh pada kami. Di sini Xiaoyu berteriak sangat keras. Kaisar Gelap mengatakan semua orang di sini sangat menginginkan Xiaoyu karena Xiaoyu sangat penting. Karena sebagai sutra adalah kunci keseimbangan dunia. Kaisar Gelap juga mengatakan bahwa sudah 10 tahun sejak Xiaoyu meninggalkan langit, dunia telah berubah dan jiwa gelap telah berubah. Segala hal di bawah langit telah dipengaruhi bayangan gelap. Selama ini, Kaisar menunggu bayangan gelap semakin kuat. Xiaoyu mengatakan bahwa Xiaoyu juga akan melakukan sesuatu untuk mereka. Tapi, Xiaoyu ingin agar mereka semua membiarkan Xiaoyu pergi. Kaisar mengatakan demi kepentingan pribadi, Kaisar tidak ingin kekuatan Ying dan Yang kembali ke jalurnya. Terlebih lagi, akan lebih buruk jika energi Xiaoyu berhasil dihisap oleh Yuan Shitianzun. Karena itu akan menyebabkan kehancuran langit dan bumi. Xiaoyu mengatakan bahwa dia pernah berpikir Yuan Shitianzun dan Dewa Gelap memiliki asal yang sama. Bukankah kalian satu kelompok? Kaisar mengatakan bahwa Ayu salah. Yuan Shitianzun adalah leluhur Dewa Gelap, tapi dia telah berkhianat dan menjadi musuhnya. Kaisar juga mengatakan bahwa untuk mencegahnya, kita harus ... Dan datanglah si Joker. Joker mengatakan kalian semua juga datang. Bixi mengatakan bukankah dia benar? Sahut Bintang Disa. Bintang Disa juga mengatakan bahwa dia adalah wujud asli dari Yuan Shitianzun. Jadi Joker ini adalah wujud asli dari Tianzun, Mang. Yuan Shi mengatakan bahwa dialah yang membangkitkan sisi gelap para dewa, membebaskan hati mereka lalu menjadikan mereka dewa bayangan gelap. Dan Yuan Shi akan menyerahkan seluruh kekuasaan dewa gelap pada Disitian Gelap. Kaisar mengatakan terima kasih leluhurku. Yuan Shi juga mengatakan pada Bintang Tianquang, Yuan Shi mengerti kebenciannya terhadap Dewa Surga. Dan Yuan Shi lah yang menganugerahi kekuatan seperti ini. Yuan Shi juga mengatakan pada Bintang Tianyin, kau tidak menyerah pada nasib. Aku mendengar tangisanmu sebelum mati, lalu aku menyelamatkanmu. Sedangkan Bintang Disa, kau dihukum hanya karena kesalahan kecil. Aku membebaskanmu dari penjara surga. Sambil berjalan Yuan Shi mengatakan, dan kalian semua, kau bukankah Priduyung? Iblis laba-laba, aku tak bisa membaca isi hatimu. Iblis ular cantik, kau sendiri yang meminta pencerahan padaku. Kita semua adalah teman, Kaisar. Dan di sana adalah sutra. Apa kalian menangkapnya untukku? Kaisar mengatakan bahwa benar, dia telah menangkapnya. Dan Yuan Shi mengatakan, bisakah menyerahkan sutra untuknya? Kaisar mengatakan bahwa Dewa Bayangan Gelap memiliki kebebasan sendiri. Dewa Bayangan Gelap hidup untuk diri sendiri, tanpa aturan apapun. Bahkan, jika itu leluhur Dewa Gelap, Yuan Shi tidak boleh menghambat Kaisar. Yuan Shi mengatakan pada Kaisar, apa benar yang kudengar saat ini? Tolong bijaksanalah saat berpikir. Jika tidak mau menyerahkan dia padaku, coba pikirkan sendiri akibatnya. Kaisar mengatakan bahwa Yuan Shi sangat menyedihkan dan Yuan Shi tidak akan bisa mengambilnya dari Kaisar. Dan Kaisar langsung mengeluarkan jurusnya yaitu Pedang Langit Iblis. Swing! Bintang Tianyin langsung mengunci pergerakan Yuan Shi dan Bintang Disa langsung melompat mengeluarkan pukulan racun penghancur tulang. Srepet!
Dan giliran bintang Tianquang langsung mengeluarkan jurusnya, yaitu jurus gagak hitam pembunuh. Sreset. Yuanzi pun sangat terluka karena telah digengbeng oleh para bintang gelap. Dan Kaisar mengatakan bahwa sekarang kita hidup di zaman yang sama. Kau berasal dari zaman kuno dan kau ingin terus berkuasa selamanya. Memberikan sutra hanya akan membuatmu hidup lebih lama lagi. Tapi demi masa depan kau harus mati. Dan Kaisar langsung mengeluarkan jurusnya, yaitu The Heavenly Sword Immortal. Sreset. Semua yang melihat itu langsung terkejut karena bukitnya pun sampai hancur. Sedangkan Xiaoyu di sini merasakan debunya di mana-mana dan tak bisa melihat apapun. Dan muncullah Kaisar menarik tangan Xiaoyu. Melihat Kaisar telah menarik Xiaoyu, Baishi pun memanggil ular putih dan duyung agar ikut padanya. Baishi mengatakan Kaisar sengaja meninggalkan 3 dewa gelap untuk menghalangi Yuanzi Tianzun. Dan Kaisar sendiri membawa pergi Xiaoyu. Dan mereka semua langsung mengikuti Kaisar. Fokus utama Baishi adalah Xiaoyu. Jangan sampai kita melewatkan pertunjukan ini. Dan kini Kaisar pun sampai. Kaisar mengatakan bahwa tempat ini adalah ledakan legenda kuno. Ini adalah tempat lahirnya api suci. Melihat kawah yang besar itu, yang lain pun terkejut. Inilah kawah hal kuno, tempat di mana hukum sebab dan akibat tercipta. Kaisar mengatakan pada Xiaoyu agar Xiaoyu bisa memunculkan kekuatannya dengan baik. Tapi Xiaoyu tidak akan sempat memunculkan api suci abadinya. Karena Yuanzi Tianzun pasti akan segera datang. Dan satu-satunya cara yang paling aman adalah slep. Xiaoyu langsung ditancapkan pedang iblis surga oleh Kaisar. Kaisar mengatakan bahwa dirinya tidak butuh keseimbangan yin dan yang di dunia. Kaisar juga tidak ingin Xiaoyu digunakan Yuanzi Tianzun. Dan ini adalah cara yang paling aman menurut Kaisar. Xiaoyu pun terjatuh. Siluman ular mengatakan bahwa sekarang semua telah berakhir. Bixi mengatakan bahwa Kaisar telah keliru. Jika hanya membunuhnya, maka semua usahanya selama ini akan menjadi sia-sia. Kaisar mengatakan bahwa dia tetap sebuah harta karun legendaris yang berharga. Sebelum napasnya hilang, Kaisar akan membagikannya untuk kalian semua. Tiba-tiba Xiaoyu terbangun dan Kaisar di sini langsung terkejut dan ternyata itu adalah halusinasi dari Wujing. Kaisar pun tidak sadar sejak kapan Wujing berada. Wujing mengatakan bahwa yang Kaisar seret dan bunuh itu hanyalah ilusi pasirnya. Kaisar pun langsung sangat kesal. Dan Kaisar langsung mengeluarkan jurus 1000 pedangnya. Push! Wujing berhasil kabur. Wujing juga mengatakan, "Hei Kaisar Gelap, caramu aneh tapi nyata. Aku harus mengakuinya." Dan kini Xiaoyu sudah berada bersama rombongan Guru Tang. Guru Tang mengatakan bahwa jika bukan karena Kaisar yang menyelamatkan Xiaoyu, sepertinya akan sulit menghadapi Yuanzi Tianzun. Para siluman itu pun langsung terkejut dan tertawa karena Tang Sanzang sangat luar biasa. Sedangkan Kaisar di sini terlihat sangat kesal. Kaisar juga mengatakan pada Tang Sanzang beraninya muncul lagi di hadapannya. Kali ini Kaisar benar-benar berniat untuk membunuh Tang Sanzang. Guru Tang pun menantang Kaisar. Guru Tang mengatakan, "Ayolah Disitian, ini adalah titik di mana omong kosongmu tidak ada gunanya. Jika kau masih ingin mengganggu Xiaoyu, lakukan saja. Tapi kita lihat dulu tinju siapa yang paling keras." Anjay. Guru Tang di sini barbar banget, Mang. Beda banget sama Guru Tom Sangcong Kerasakti ya. Next. Di sini Bailang menyuruh Xiaoyu untuk pergi dan membangkitkan api suci, sedangkan dia akan berjuang sampai akhir. Bailang juga mengatakan bahwa ini adalah altar abadi tempat asal api suci. Dengan tersenyum, Bailang mengatakan, "Aku akan selalu bersamamu." Anjay, so sweet. Dengan bersedih, Xiaoyu mengatakan di sini akhirnya, apakah sudah saatnya kita semua berpisah? Dan si Shinji chapter 165 di sini pun bersambung. Dan buat kalian yang masih penasaran dengan kelanjutan alur cerita si Shinji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan keseruan dari cerita saya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian, Mimin cerita saya akan lebih bersemangat menghadirkan tentang video si Shinji chapter ini. Mimin di sini pamit dan